Shalom, sahabat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Renungan kita hari ini yaitu tetap berpegang pada imanmu. Dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan ajaran sehat yang telah kuikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, latihlah badanimu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberi buat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemauanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ya, amin untuk pembacaan firman Tuhan. Ya, halo anak muda, shalom anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas sebuah pesan yang sangat relevan bagi kita semua dalam surat 1 Timotius pasal 4. Rasul Paulus memberikan peringatan tentang munculnya guru-guru palsu dan ajaran sesat di dunia ini. Saat ini kita dihadapkan dengan banyak pengaruh negatif yang muncul dan godaan yang dapat mengoyahkan iman kita. Tetapi kita anak muda adalah harapan masa depan baik negara, orang tua, siapapun. Anak muda ini adalah generasi yang akan membawa perubahan, pewujudan impian-impian besar. Namun mereka juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak boleh diabaikan. Ya, ada beberapa poin yang kita bahas pada hari ini. Bagaimana kita bisa tetap berpegang pada iman kita dan menjadi contoh yang baik dalam perkataan kita, perbuatan kita, dan kasih di tengah-tengah pengaruh negatif godaan yang ada di sekitar kita. Ya, poin yang pertama, mengenali ancaman sesat. Dalam ayat 1, Rasul Paulus mengatakan bahwa di akhir zaman beberapa orang akan meninggalkan iman dan mengikuti roh-roh penyesat serta ajaran-ajaran setan. Kita harus mengenali bahwa adanya bahaya yang mengintai kita. Kita harus waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu dan membawa kebenaran firman Tuhan. Mengenali ancaman ajaran sesat
pada anak muda saat ini, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bagian yang pertama ini yaitu media sosial dan internet ya. Kita tahu bahwa anak muda saat ini sangat terpengaruh dengan media sosial. Melalui ini banyak ajaran sesat yang bermunculan, banyak ajaran sesat yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kita dapat sebagai anak muda kita dapat menyaring firman Tuhan atau tidak. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan. Ya, ancaman ajaran sesat juga dapat muncul melalui lembaga pendidikan. Beberapa pendidikan mungkin secara tidak sengaja atau disengaja mengajarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan keyakinan agama anak muda. Oleh sebab itu, orang tua dan masyarakat perlu memastikan lembaga pendidikan di mana mereka akan melanjutkan pendidikan mereka. Ya, perlu waspadailah. Ya, yang ketiga, poin yang ketiga, pembinaan nilai-nilai agama. Pembinaan nilai-nilai agama yang sangat kuat penting dalam melindungi anak muda dari ajaran sesat. Orang tua dan pendidik perlu memberikan pemahaman dalam mendalami tentang ajaran agama yang mereka anut ya. Ini menjelaskan bahwa nilai-nilai yang benar, bukan nilai-nilai yang menyimpang dari kebenaran mereka. Ya. Poin yang kedua, supaya kita terus memperkuat iman kita, tetap berpegang pada iman kita. Poin yang kedua yaitu menguatkan iman kita. Nah, ayat yang ke-6 kita telah membaca tadi bahwa mengingatkan kita untuk mengingatkan ini, kita tidak boleh malu atau takut untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Mengenai cara menguatkan iman, kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama itu doa dan komunikasi dengan Tuhan. Kita harus mempererat bahwa doa kita adalah hal yang baik gitu ya. Ketika kita menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan, itu ada hal yang baik. Yang kedua itu dengan perkataan kita yang membangun. Anak muda perlu memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulut mereka, menggunakan kata-kata yang membangun, menghibur, dan memberikan inspirasi kepada orang lain. Adalah tanda bahwa iman mereka hidup dengan iman yang benar gitu ya. Kata-kata yang positif dan penuh kasih dapat memberikan dampak yang besar dalam hubungan dengan orang lain. Ya, yang kedua yaitu buat yang mencerminkan nilai-nilai agama, memperkuat ya, bisa saling tolong menolong satu dengan yang lain, saling interaksi sama teman-teman begitu ya. Itu memperkuat bahwa kita mencerminkan bahwa nilai-nilai agama dalam diri kita. Ya, yang ketiga yaitu kasih yang tulus dan mengasihi. Ya, kita patut saling mengasihi baik dengan perkataan kita, perbuatan kita ya. Dari semua yang kita pelajari hari ini, kesimpulannya yaitu anak muda yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh dengan godaan dan ajaran palsu. Tetapi kita dipanggil untuk berpegang pada iman kita dan menjadi saksi yang setia bagi Kristus. Mari kita mengenali ancaman ajaran sesat, menguatkan iman kita, dan menjadi contoh dalam kata, perbuatan, dan kasih. Dengan demikian kita dapat hidup sesuai dengan panggilan kita dan memuliakan Tuhan di dunia ini. Ya, demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.